kewajiban kita sebagai baik sebagai kepala sekolah maupun sebagai guru dan tenaga pendidikan. Tak lupa pula kita lakukan salawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana adalah beliau merupakan uswatul hasanah yang membawa dari alam kegelapan ke alam keterang. Baik Bapak sekolah dan Ibu guru yang saya hormati, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ali Minnes, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Sinjai. Akan memaparkan hari ini aksi nyata saya budaya positif. Jadi perkenalkan, nama pengajar praktis saya Pak Agus Salim SPD, fasilitator saya Ibu Yati SPD. Jadi adapun tujuan aksi nyata pada hari ini adalah yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan nilai-nilai kebijakan organisasi. Jadi tolak ukur saya di aksi nyata modul 1.4 ini, yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Artinya itulah tolak ukur kita semua sebagai baik sebagai guru kelas maupun sebagai guru bela studi. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat, yaitu tolak ukur saya dalam aksi nyata modul 1.4, yaitu budaya positif. Jadi adapun langkah dan tindakan yang saya akan lakukan, yang pertama adalah menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya budaya positif. Itu yang pertama adalah menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya budaya positif, keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiskriminasikan bersama rekan guru, artinya yang sedang berlangsung sekarang ini. Yang kedua adalah mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, yang mana di dalamnya adalah keyakinan kelas, segitiga restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas masing-masing. Yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi kegiatan kelas yang telah dibuat. Jadi adapun dukungan yang kami butuhkan sebagai calon guru penggerak, yang pertama adalah dukungan dari kepala sekolah. Ini adalah dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang pertama. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, orang tua dalam melakukan budaya positif. Jadi kita masuk, Bapak Ibu, kita masuk pada konsep budaya positif, yang mana di dalamnya ada disiplin positif dan nilai kebijakan
kebijakan universal. Bawahnya adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi dan keyakinan ras. Di bawahnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Restitusi itu ada 5 posisi kontrol. Restitusi segitiga restitusi, yaitu inilah konsep utama budaya positif yang saya harus bahas pada hari ini, Bapak Ibu. Jadi di sini adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Pertanyaan pertama itu, apa makna disiplin? Jadi apa makna disiplin? Jadi kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, ya, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Jadi disiplin diri ini membuat orang mengambil posisinya menuju sebuah tujuan atau apa yang dihargai. Lanjut. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi antara disiplin ada juga ketidaknyamanan di situ. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi kita sebentar akan bahas ini yang mana dikatakan ketidaknyamanan atau kata yang dihargai. Jadi ini di atas adalah nilai-nilai kebijakan, nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Ini adalah setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki tujuan sebenarnya. Jadi dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intriksinya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Menurut Dian Gosen 1998. Jadi nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak bangsa kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang mana dikatakan profil Pancasila itu yang mana di dalamnya yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri. 3 bernalar kritis. Berkebajikan global, gotong royong, kreatif. Jadi kita masuk pada teori motivasi, hukuman dan penghargaan.
restitusi. Jadi bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Ini beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alpicon 1993. Penghargaan mengurangi ketepatan. Inilah yang menjadi pertanyaan sampai detik ini. Kenapa dikatakan memberikan penghargaan kepada seseorang itu kurang tepat? Ini menurut Alpicon. Ini dia mengadakan penelitian sebenarnya ini bagaimana penghargaan itu masih kurang tepat. Jadi itu yang dibawanya adalah dihukum oleh penghargaan ini berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ini dihukum dengan penghargaan berpengaruh pada jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan penghukum. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi ini dihukum oleh penghargaan karena banyak berpengaruh dalam jangka pendek dan jangka panjang. Artinya begitu ada siswa kita yang dominan dalam proses pembelajaran, dan biasanya kita kasih hadiah. Biasanya kita kasih hadiah. Ini kalau menurut penelitian ini adalah kurang tepat. Kenapa? Karena yang misalnya yang dapat peringkat biasanya kita kasih hadiah. Artinya kita berikan motivasi, ternyata berdampak pada teman yang lain bahwa terlanjur dapat hadiah. Artinya selalu dijanjikan bahwa kalau misalnya dapat peringkat kita kasih hadiah. Ternyata begitu kita tidak menjanjikan, maka proses pembelajarannya dia akan menurun karena dia terlanjur selalu dijanjikan. Ini. Kita masuk pada teori perilaku manusia. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan, ini hukumannya. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini kira-kira untuk menghindari ketidaknyamanan ini hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang saya akan dapatkan apabila saya tidak melakukannya? Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Ini bagian dari memotivasi ini. Kalau ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya, ini ketidaknyamanan. Biasanya orang kalau naik motor biasanya memakai helm. Artinya dia menghindari hukuman. Tapi dalam satu persepsi lain bahwa dia juga tidak nyaman kalau misalnya dia menggunakan helm. Ini artinya menggunakan helm untuk menghindari polisi, tapi satu sisi dia tidak nyaman. Padahal dalam intinya di sini menggunakan helm dalam suatu pengendara adalah menghindari segala sesuatu yang terjadi pada dirinya. Ini dihukum oleh penghargaan. Yang pertama adalah penghargaan menurunkan kualitas. Itu tadi saya bahas bahwa memberikan sesuatu kepada anak-anak kita bisa menurunkan kualitasnya. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa untuk dijanji. Kalau misalnya kita ranking 1, kasih kita begini. Nah ini
menurunkan kualitas. Apabila kita tidak janji, maka dia tidak termotivasi lagi belajar karena tidak ada yang ingin didapat. Di bawahnya penghargaan mematikan kreativitas. Artinya kita memberikan penghargaan mematikan kreativitas dalam artian seperti menjanjikan sesuatu dan memberikannya di saat dia tidak lagi, dia tidak proses pembelajarannya itu, maka dia akan menurun. Penghargaan mengurangi motivasi. Inilah penghargaan intrinsikik ya. Di mana penghargaan itu apabila kita tidak memberikan dengan dalam situasi yang tepat, seperti memberikan motivasi pribadinya, memberikan motivasi pada teman-temannya, maka dia mengurangi motivasinya sendiri. Dihukum oleh penghargaan. Ini lagi tadi kita bahas penghargaan menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Bentuk program kebijakan atau apresiasi, yaitu dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Yang pertama, memberikan pengakuan secara khusus. Artinya, apabila anak kita mendapat suatu prestasi yang sangat menonjol, maka bukan berarti di depan teman-temannya kita kasih penghargaan, tetapi dipanggil secara khusus, misalnya di dalam kantor misalnya kita kasih motivasi. Kenapa? Nanti teman-temannya ini tidak, apalagi namanya dia kita khususkan ke yang dapat prestasi. Ini namanya pengakuan secara khusus. Masuk di sini pengakuan secara pribadi. Itu seperti tadi kita panggil khusus untuk memberikan suatu apresiasi. Yang ketiga, memberi pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Ini berlaku di dalam kelas. Artinya kita memberikan suatu motivasi, artinya pemerataan di dalam kelas supaya tidak ada merasa terpinggirkan. Kalau kita memberikan motivasi kepada semua murid, artinya memberikan di dalam suatu ruangan. Yang keempat, memberi pengakuan secara konsisten. Artinya ini berlanjut terus pengakuan kita bahwa seperti inilah kita ke depan yang lebih baik. Semua teman-teman begitu. Terakhir, fokus pada proses. Ini. Kita lanjut. Ini contoh pengakuan atau apresiasi kebijakan. Yang mana pertama ungkap. Kemarin saya perhatikan, artinya ini menunjuk pada siswa. Nilai kebajikan yang kita berikan adalah rasa empatimu besar sekali dalam situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Inilah proses analisis kita ini. Yang kedua, saling menghargai. Itu masuk dalam kebijakan kepedulian. Yaitu pada saat membantu teman di dalam tugas kelompok. Ini dikaitkan dengan kerjasama antar teman. Mengucapkan terima kasih itu. Ini rasa tanggung jawab yang melekat di dalamnya. Situasi pada saat kami memungut kertas yang berserakan datang. Pertanyaan. Ini ada pertanyaan saya, ini masalah tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Jadi kalau misalnya saya menyuruh murid atau siswa mencatat 100 kali dalam buku kalimat, ini yang perlu kita tegaskan ini, mencatat 100 kali dalam buku kalimat
saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira pertanyaan saya, hukuman atau konsekuensi? Kira-kira Bapak Ibu ada yang bisa menjawab ini masuk kategori hukuman ini atau konsekuensi? Ini. Hukuman. Oke, ada yang bilang Bapak Ibu hukuman. Jadi kalau misalnya Pak, kita tolong kita tulis kalau di sini kalau bisa masuk dalam hukuman kita sebentar yang mana? Tarik ke Jadi menurut Pak Pada bahwa mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Nah, ini masuk konsekuensi hukuman atau konsekuensi. Jadi Pak Pandan tadi mengatakan bahwa itu masuk dalam kategori hukuman. Kita masuk pada yang kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira apa itu? Karena ini mungkin berhubungan dengan guru olahraga kira-kira ini. Apa kira-kira ini Bapak Ibu? Ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira ini masuk kategori apa? Hukuman? Hukuman juga? Oke. Jadi menurut Bapak Ibu bahwa lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu dihukum karena dia terlambat di sekolah. Oke. Jadi kita sebentar dulu. Jadi ini masuk pada hukum yang pertama adalah hukuman ini. Hukuman. Ini dia di bawah. Hukuman. Oke. Jadi kita masuk pada yang ketiga. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini masuk hukuman atau hukuman juga? Karena dia melanggar. Oke, hukuman. Baik, Bapak Ibu, kita masuk di nomor 4. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini masuk kategori apa ini? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Jadi masuk pada konsekuensi. Oke. Kita masuk pada nomor 5. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini kira-kira masuk pada apa ini Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Jadi masuk pada konsekuensi. Ya. Kita masuk pada nomor 6. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini masuk pada hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ini murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini hukuman atau masuk pada konsekuensi? Hukuman. Jadi kita masuk pada nomor 7. Lari
mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Ini masuk pada pelajaran PJK ini. Kira-kira ini kalau menurut pengetahuan Bapak Ibu kira-kira masuk kategori apa ini? Lari mengelilingi lapangan. Karena terlambat berarti dihukum, Pak. Berarti dihukum. Berarti masuk pada hukuman. Oke. Baik Bapak, jadi ini pertanyaannya tadi. Sebentar kita cocokkan bagaimana. Apakah dia masuk hukuman? Apakah dia masuk konsekuensi? Ini jadi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran pendidikan. Kan Ini kami memang pelajari toh. ya betul olahraga. Terus biar tidak melanggar juga memang harus lari. Iya iya. Berarti ini sama dengan pemanasan ini. Iya, bisa konsekuensi. Bisa. Oh berarti hampir sama hukuman dengan konsekuensi ini. Bisa masuk hukuman atau konsekuensi. Artinya ini menurut kita konsekuensi karena bisa dikatakan pemanasan ini sebelum olahraga. Ya kedua hukuman karena dia lari. Bisa saja begitu. Baik Pak untuk ada sudah terjawab semua. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu masuk menurut Bapak Ibu adalah hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu masuk hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, termasuk pada hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi menurut Bapak Ibu. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kalau menurut Ibu adalah konsekuensi ya. Yang keenam, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu adalah hukuman. Jadi ini yang menarik Bapak Ibu. Ini yang menarik Bapak Ibu. Yang ketujuh, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Ada Bapak Ibu yang menjawab sebagai hukuman, ada yang menjawab sebagai konsekuensi. Baik Bapak Ibu, kita lanjut, kita mencocokkan ini pertanyaan dengan jawaban kita ini. Apakah cocok dengan jawaban yang kita tulis tadi? Yang pertama, mencatat 100 kali betul adalah hukuman. Ini. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman. Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, yaitu masuk pada hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicuri-curi itu konsekuensi. Jadi masuk pada konsekuensi ya. Jadi yang keempat, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu masuk pada konsekuensi. Berarti ini cocok ini. Jadi kita masuk pada yang menarik ini adalah 7. Yang ke-7 ya. Keberapa? Ke-6. Ke-7. Yang ke-7 ini. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJK. Ini Bapak Ibu ada yang menjawab hukuman dan ada konsekuensi. Ternyata hasilnya konsekuensi.
Karena ternyata di bagian ini kan biasanya memang kita pemanasan sebelum melaksanakan aktivitas olahraga. Tapi karena dia terlambat, makanya kita suruh lari seperti teman-temannya sebelumnya, sebelum masuk di kegiatan intinya itu di olahraga. Jadi ini masuk pada konsekuensi. Jadi masuk pada konsekuensi Bapak. Jadi kenapa? Karena temannya sudah lari 2 kali, dia baru datang. Berarti masuk dia konsekuensi. Ini konsekuensi. Ini masuk Bapak. Jadi kita lanjut. Nah, ini apa perbedaan sebenarnya? Apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Nah, ini. Jadi kalau hukuman itu ada hukuman, ada konsekuensi ya. Jadi kalau hukuman adalah sesuatu yang harus terjadi. Ini sesuatu yang menyakitkan. Ini kata menyakitkan yang harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Nah, seperti tadi misalnya lari, konsekuensi karena temannya sudah lari, dia baru datang. Jadi harus dia lalui dulu itu. Kita masuk pada yang kedua ya. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama ini hukuman ini. Konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Konsekuensinya anak menghargai disiplin. Ini kalau kita bahasakan hampir kebalikannya ini cuma dengan konsekuensi hampir sejalan lah dengan konsekuensi. Ini paksaan, stimulus tanggapan. Yang kelima, mendorong anak menyakiti diri sendiri, yaitu mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Jadi ini mendorong anak agar menyelesaikan diri dalam hal di kelas ya, antara teman-temannya. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Artinya ini hukuman kalau selalu menyangka ini, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Dan terakhir, marah, rasa bersalah dan dipermalukan, merasa tidak dihargai. Dipermalukan, merasa tidak dihargai. Jadi konsekuensinya itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Kita masuk pada restitusi. Apa itu pertanyaan mendasarnya? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini sebenarnya banyak hal yang terjadi di sekolah kita ini. Ini memperbaiki kesalahan ini sebenarnya yang harus ada pendekatan betul dalam mengidentifikasi anak-anak ini. Jadi restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin atau tujuan yang mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi misalnya ini proses kolaboratif bisa kembali ke kelompok mereka. Artinya seperti ini. Kalau misalnya ada murid selalu usil, selalu mengganggu temannya, kita harus identifikasi, kita harus cari akar masalahnya. Kenapa selalu mengganggu temannya? Ini biasanya itu selalu mengganggu temannya itu biasanya dia tidak diterima di kelompok itu. Artinya maka dia mau diperhatikan sehingga bisa diterima di kelompok mereka. Artinya makanya selalu usil. Jadi kita dulu identifikasi apa masalahnya sebenarnya.
Dan terakhir, bagaimana memperbaiki anak itu bagi pribadinya supaya dia tidak melakukan lagi hal yang pernah dilakukan, yaitu di restitusi. Jadi ada di situ identitas gagal atau hukuman, ada identitas sukses, ada disiplin, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, ini identitas gagal ini yang kita bahas. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau identitas suksesnya atau konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Restitusi adalah merupakan pilihan. Ini adalah suatu pilihan. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Ini kayak semacam hukuman batu ini. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid anak dalam jangka waktu pendek. Restitusinya adalah menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Ada di bawahnya lagi, korban mendapatkan keadilan, korban diabaikan. Korban mendapatkan ganti. Ini adalah identitas gagal ya, dan identitas sukses. Di mana dalam identitas sukses itu di dalamnya adalah disiplin dan bagiannya adalah konsekuensi dan restitusi. Yaitu murid akan tersakiti, murid anak dibuat tidak nyaman. Ini konsekuensinya. Murid anak mendapatkan penguatan. Ini perbaikannya ini di restitusi. Jadi sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ini kalau kita berbicara masalah hukuman ini adalah tadi sistem tidak akan berjalan apabila murid tidak takut. Jadi ini kalau bahasa kasarnya sering terjadi kita di bagian ini. Kalau memang tidak murid tidak takut, berarti sistem itu tidak berjalan. Yang konsekuensinya adalah memerlukan monitoring dan supervisi harus terus dari guru. Itu murid belajar bertanggung jawab. Inilah restitusinya. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensinya adalah membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Inilah identitas atau hukuman gagal Bapak Ibu. Kita masuk pada peraturan adalah apakah kita harus, apakah kamu harus. Apa penerapannya adalah apa peraturannya? Mampukah saya melakukannya? Terima kasih. Ini apa peraturannya? Apakah ini dari sini? Apakah peraturan itu bisa saya laksanakan atau tidak? Seperti apakah peraturannya? Kira-kira dalam restitusi apa yang kita yakini? Apa yang bisa kami lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi inilah hukuman, kalau bisa dikatakan hukuman adalah negatif, konsekuensi adalah netral, restitusi adalah bagian dari positif. Murid anak atau membenci peraturan, ini biasanya yang rumah terjadi ini, selalu membenci peraturan karena dia tidak taat pada aturan. Itu murid akan menghormati peraturan, itu netral. Dan murid akan menghormati dirinya dan orang lain, itu bagian dari disiplin positif. Ini ada 9 ciri restitusi Bapak Ibu. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kalau memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk terlibat, untuk melihat ke dalam diri.
Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Lagi, restitusi ini adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya ini apakah setelah kita adakan pendekatan maka murid itu bisa diterima di kelompoknya. Kita masuk pada budaya positif. Ini ada budaya positif, ada lingkungan positif, ada keyakinan kelas, bagaimana peraturan kelas. Nah, ini budaya positif. Artinya hal-hal yang baik untuk menunjang proses pembelajaran kita ke arah yang lebih baik. Nah, bagaimana keyakinan kelas itu bisa terjadi? Peraturan kelas. Yang mana dikatakan keyakinan kelas merupakan keyakinan kelas. Ayat itu kesepakatan kelas, datang tepat waktu. Ini masuk dalam kategori apa ini? Ini datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Ini aktif dalam pembelajaran. Ini misalnya ini kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami dan murid yang semangat belajar. Kami dan murid yang peduli dengan teman-teman. Ini masuk dalam keyakinan kelas. Kalau ini masuk dalam kata tertib. Jadi kita masuk pada keyakinan kelas. Jadi ini keyakinan kelas, peraturan ada keyakinan kelas ini. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira apa itu? Masuk dalam keyakinan kelas seperti apa ini Bapak Ibu? Kalau selalu mengembalikan buku pada tempatnya. Jadi kira-kira ini peraturannya Bapak Ibu, keyakinan kelas seperti apa yang kita membentuk sebenarnya? Selalu mengembalikan buku ke tempatnya, kira-kira masuk dalam apa ini sebenarnya? Selalu mengembalikan buku pada tempatnya. Kira-kira apa itu? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Jadi tanggung jawab Bapak Ibu ini bisa tulis tanggung jawab. Jadi yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira masuk dalam apa ini? Kalau kita berbicara masalah keyakinan kelas, kira-kira apa ini? Dilarang mengganggu orang lain. Kita masuk menghormati, menghargai, menghormati, menghargai. Menghargai. Kalau misalnya ini hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran mulai, ini apa masuk kategori dalam keyakinan kelas itu seperti apa? Apa? Selalu menghargai atau konsisten. Oke. Disiplin. Boleh. Kita lihat sebentar. Jadi yang dilarang melakukan kekerasan ini masuk dalam kategori apa ini? Dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau membunuh giliran. Ini gunakan masker, jangan berlari di kelas atau berlari. Jadi kita ada yang bisa bantu ini di bagian ketiga. Masuk dalam apa Bapak Ibu? Konsisten atau disiplin. Konsisten. Sistem atau disiplin.
dilarang melakukan kekerasan. Masuk dalam keyakinan keras seperti apa itu, Bapak Ibu? Kira-kira? Ini dilarang melakukan kekerasan. Masuk dalam keyakinan keras yang bagaimana itu? Dilarang menggunakan narkoba. Kalau ini masalah narkoba, ini masalah apa kira-kira? Tergantung kemana caranya kalau narkoba semuanya. Apakah itu setika atau mana? Masuk dalam kesehatan. Ya, bisa masuk ke dalam kesehatan ini Bapak Ibu. Jadi dilarang menggunakan narkoba. Bergantian dalam menunggu giliran masuk dalam kategori apa kira-kira? Gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Jadi Bapak Ibu, kita lihat di sini kita cukupkan materi kelas itu selalu mengembalikan mutu pada prestasi. Kita lihat dalam kekerasan. Nah ini kita lihat Bapak Ibu. Selalu mengembalikan buku pada tempatnya itu masuk pada tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain itu menghargai orang lain, menghormati orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu masuk menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Itu masuk dalam keselamatan menghargai orang lain. Nah, itu tadi Bapak Ibu yang kita jawab ternyata cocok. Ada yang cocok ini. Dilarang menggunakan narkoba. Itu kita masuk pada dalam lingkungan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Itu menghormati orang lain. Dalam hal ini bersabar. Jadi gunakan masker. Itu menyangkut masalah apa ini kalau menggunakan masker? Itu masalah kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan dan keamanan. Inilah termasuk pada kebutuhan dasar manusia. Inilah yang cara sebenarnya kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia ini yang pertama adalah kasih sayang dan rasa ingin diterima. Ada 5 kebutuhan dasar manusia: penguasaan, kebebasan, kesenangan, bertahan hidup. Inilah kebutuhan dasar manusia. Inilah kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga penguasaan. Keempat kebebasan. Kelima kesenangan. Yang mana dikatakan bertahan hidup? Misalnya makanan, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Inilah dalam kategori bertahan hidup dalam kebutuhan dasar manusia. Yang kedua kasih sayang dan rasa yang diterima, yaitu rasa diterima, kepedulian, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Masuk pada penguasaan, jadi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dengar. Ini adalah masuk penguasaan. Di mana lagi dikatakan kebebasan? Masuk dalam kategori kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kesenangan, bermain, umur, antusiasme, tertawa. Ini masuk kategori kesenangan. Ini 5 posisi kontrol.
5 posisi kontrol. Yang pertama ini masuk pada identitas gagal, ini kontrol dari luar ya. Menghindari hukuman, ada penghukum, ada membuat orang merasa bersalah. Nah, ini kita masuk pada identitas sukses, yaitu teman, pemantau, identitas berhasil, yaitu menajar. Jadi kita masuk pada penghukum. Ini menghadir, membuat orang merasa bersalah. Kalau kamu tidak melakukan, awas ya, ini masuk penghukum ini. Inilah kategori dalam penghukumnya dari 5 posisi kontrol. Tidak, sekali lagi jelaskan itu. Saya kecewa karena kamu. Siapa yang mengatakan? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan demi ibu. Bapak ini masuk dalam kategori apa ini Bapak Ibu? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Jadi kira-kira yang pertama Bapak Ibu, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira apa yang terbesit dalam ini? Apa kira-kira di sini? Di siapa kira-kira di sini? Ada yang bisa? Ini. Jadi saya kecewa sekali dengan kamu. Apa kira-kira di sini? Siapa yang mengatakan? Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan demi Bapak ini. Ini masuk dalam kategori apa di sini? Apa kamu mau mendapatkan stiker di tangan ini? Kira-kira? Nah, kira-kira yang pertama apa Bapak Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa? Membuat orang merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira apa ini? Masuk kategori penghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Apa kira-kira? Kira-kira apa kira-kira sini Bapak Ibu? Yang ketiga, empat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apa kira-kira itu? Masuk dalam kategori? Tadi kan kamu tidak pernah melakukannya lah, ini membuat merasa bersalah. Ini apa kamu mau mendapat stiker? Kira-kira apa kira-kira? Jadi bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Apa kamu selalu yang paling terakhir? Jadi ada tadi penghukum yang Bapak Ibu katakan, kita lihat dulu apakah sesuai dengan keyakinan kita ya, sesuai dengan jawaban kita. Nah ini kita masuk pada pertanyaan kita. Kita masuk pada pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu ternyata masuk dalam membuat orang merasa bersalah. Nah, mungkin ini biasa berlaku dalam kita. Kenapa tidak begitu? Berarti membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu masuk dalam kategori penghukum. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Kita masuk dalam kategori teman. Apa kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Adalah pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Masuk dalam mengejar. Kamu selalu paling terbaik. Itu masuk dalam kategori penghukum. Ini kita masuk pada segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu yang pertama adalah kamu punya alasan mengapa melakukan ini. Itu tadi pasangan kita sudah selalu. Ada cara yang lebih efektif
ini segitiga restitusi. Itu terutama validasi kebutuhan, menstabilkan keyakinan, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Mana ini menstabilkan? Pasti validasi kebutuhan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, itu intinya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Ini nilai apa yang kita kesepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini menanyakan keyakinan ini. Kalau menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, kamu punya alasan mengapa melakukannya. Ini saya singgung. Itu masalah seperti mengganggu temannya dan sebagainya. Jadi kata kunci di sini yang saya harus berikan bahwa segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Jadi Bapak Ibu, terakhir bahwa kesimpulan yang kita bisa petik pada hari ini adalah bagaimana pembelajaran kita di kelas, bagaimana keyakinan kita di kelas berjalan sesuai apa yang kita harapkan. Makanya pertama kita bisa menjadi manajer, bisa menjadi teman di antara anak kita dan teman sejawat kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.